Selamat datang di podcast Ngalir, mengalirkan pikiran untuk masa depan. Tentunya pada kesempatan ini kita ditemani oleh narasumber yang handal, yakni Muhammad Iqbal selaku Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi. Apa kabar? Baik. Baik. Ya, ini untuk lebih enaknya panggil Ustadz, apa Bro, Kanda, atau Ketum. Biasa ya, Mas Iqbal ya, Mas. Mas Iqbal, siap Mas Iqbal. Sebelum masuk ke materi inti atau ngobrol santai kita, Mas Iqbal, jadi 28 Oktober kemarin kita memperingati Sumpah Pemuda. 11 November yang akan datang kita akan memperingati Hari Pahlawan, di mana dalam artian pemuda memegang peranan penting dalam masa depan bangsa ini tentunya. Seperti contoh, kalau dalam Islam kita mengenal Usamah bin Zaid, Panglima Jenderal handal yang pada masanya diangkat pada usia 18 tahun. Sang penakluk Konstantinopel, Sultan Mehmed II, ya, kita Muhammad Al-Fatih, pada usia 22 tahun. Luar biasa pengaruhnya pada waktu itu. Terus di Indonesia sendiri tokoh nasional dalam kemerdekaan kita tahu Soekarni yang mengetik teks proklamasi. Setelah itu apalagi contohnya Sultan Syahrir, waktu itu juga menjadi Perdana Menteri termuda juga, selain menjadi penyebar berita kekalahan Jepang, untuk memanfaatkan momen itu untuk menjadi negara kita merdeka, begitu. Sangat luar biasa. Jadi pemuda ini apa menurut Mas Iqbal sendiri? Pengertian pemuda itu apa yang menurut Mas Iqbal pahami gitu? Iya, gini. Kalau yang kita saya pahami ya, kalau pakai pendekatan Islam, agama kita ini kan tidak bisa jauh-jauh dari istilah Arab ya. Jadi kalau ulama itu mengatakan, mengklasifikasikan bahwasanya umur itu ada fasenya. Fase, siap. Ada masa balita, anak-anak, dan tiflun. Remaja ada nggak dalam Arab? Kemudian ada syabab. Syabab itu orang yang sudah akil, sudah balik, sudah mukallaf, dia diwajibkan sholat, puasa. Kemudian ada rijal itu lelaki dewasa. Masuknya itu ada segmen remaja sampai umuran dewasa. Jadi kalau syabab itu memang cenderung masih mencari jati diri mungkin ya, diri yang masih ingin banyak tahu. Saya rasa kalau pemuda yang lebih nyaman kita maksud itu ada di fase rijal ini, fase orang sudah mulai menata dirinya, baik fisik, pikiran, mental. Saya rasa itulah pemuda yang saat ini kita ada di fase itu semuanya. Jadi ini ya, pemuda itu mungkin mendekatannya momen atau situasi ketika ingin mencari jati diri gitu ya. Ingin tahunya sangat tinggi, idealismenya sangat tinggi gitu. Tapi itu tidak masalah ya, dalam hal apapun idealisme tinggi itu. Jadi memang idealis itu kan perlu ya Mas Am ya. Kalau ngomongin pemuda kembali tadi ya, sebenarnya
peranannya sendiri itu seberapa penting sih pemuda ini gitu kan, untuk dalam aspek apapun, mungkin dari perspektif Islam ya, kita fokus ke perspektif Islam, mungkin peranan pemuda sendiri seberapa penting, dan bisa disebutkan mungkin peranannya apa saja gitu. Kayak gini Mas Am, jadi pentingnya di fase remaja itu adalah menempat diri. Menempat diri, kita harus banyak belajar di fase itu, ya, belajar komunikasi sosial. Pemimpin diri dulu ya. Oke, siap. Itu mengatakan kullukum ra'in, ya, kullukum ra'in, kullukum mas'ulun al-ra'iyati. Setiap diri itu kan adalah pemimpin. Ya minimal pemimpin diri kita. Gampang sih prakteknya ketika kita ngantuk ya tidur, ketika kita lapar kita ya harus makan. Itu kan mulai kita praktekkan ketika kita di fase dewasa ini. Iya. Harus membiasakan diri, apalagi besok kita kerja, umur kita kan umur 30, umur 29, 31 kan rata-rata ada di fase kerja ya. Kerja, menata untuk masa depan. Belajar menjadi pemimpin penting, itu saya rasa fase remaja untuk menyambut usia yang nanti kita sebut rijal. Jadi fase sebelum masuk ke rijal tadi itu ya, proses pendisiplinan gitu ya. Ketika kita membandingkan ya sejarah gitu ya, dalam ya tadi yang nama-nama yang saya sebutkan tadi lah, itu sangat menggemparkan gitu ya di dunia Islam ataupun di dunia Barat pada waktu itu gitu. Sultan Syahrir ataupun Usama bin Zaid. Yang seperti kita ketahui, Usama bin Zaid yang ini ya, yang anak angkatnya Nabi Muhammad itu ya, ya Zaid bin Harithah itu ya. Ya penakluk ini Bizantium. Saya tadi kurang tahu sih, tapi pada intinya dia penakluk Bizantium gitu. Waktu itu terkenalnya dengan ekspedisi Usama bin Zaid. Jadi waktu itu Kekaisaran Romawi kan fokus, ada Romawi Barat, Romawi Timur gitu ya. Kalau Bizantium ini ya seperti halnya Konstantinopel itu juga bagian dari Bizantium gitu ya. Makanya kalau kita bandingkan gitu kan, dulu dalam dicontohkan Al-Fatih sebelum perang, dia juga ahli dalam beribadah gitu ya, memimpin sholat subuh berjamaah mungkin waktu itu sebelum penyerangan, atau sholat tahajud, saya lupa. Ada filmnya itu kan, ada kan. Nah itu jadi mereka memang kalau dari lihat kehebatannya itu memang IQ-nya mampu, IQ-nya juga mampu gitu ya, emosionalnya, spiritualnya sangat mampu semua. Jadi ahli matematika, ahli strategi perang gitu. Kalau dibandingkan dengan pemuda di era globalisasi ini, apa sih yang dibutuhkan? Kan kita kan nggak mungkin di era globalisasi kita mungkin belajar memanah atau belajar apa gitu. Makanya apa yang dibutuhkan sih? Kalau waktu itu kan memang masih istilahnya peperangan gitu ya. Jadi mungkin aspek belajar memanah dan lain-lain lebih kejantanannya juga intelektual. Pemimpin kan memang benar-benar sangat jenius lah istilahnya, dari segi tindakan, agama ataupun apapun itu sangat menonjol gitu kan. Kalau di era globalisasi seperti sekarang ini, Mas Iqbal, kira-kira yang dibutuhkan pemuda itu apa sih? Sebenarnya kan kita ini sudah ada kalau kita itu jalan kaki atau menempuh perjalanan kan sebenarnya tracknya kan sudah ada ya Mas Am. Iya, maksudnya gimana itu? Jadi kalau kita apa yang kita butuhkan ya kan terkait keadaan sekarang, kita ini berhubungan dengan pemuda, saya rasa
di Al-Quran kan banyak yang mencontohkan, ya termasuk diantaranya kan Usama bin Zaid, Ya, Zaid bin Harithah. Al-Fatih gitu. Nanti kalau kita cari emas yang mana itu diabadikan Ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu kan sudah banyak. Yang pertama memang pemuda itu teman-teman memang harus punya pendirian. Kalau kita mungkin bingung pendirian yang kayak gimana sih Mas? Ya pendirian yang kalau di Al-Quran kan itu ada cerita di surat Al-Kahfi itu kan. oh Ashabul Kahfi itu, Bagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ya. Ketika lingkungannya mempunyai pandangan keagamaan yang berbeda, mereka punya pandangan sendiri. Kita tahu ceritanya kan, bagaimana dia memperjuangkan apa yang dia Yakini, yakini, itu kan berarti kan berbicara tentang pendirian ya. Sekarang ada prinsip gitu ya. itu kan berarti menunjukkan memang pemuda itu harus mempunyai sikap berani mengambil sikap, berani memposisikan diri, berani untuk berbeda dalam artian bila mana kita mempunyai opini, saya rasa di situ juga kita harus memunculkan nilai-nilai yang ada di dalam karakter pendahulu-pendahulu kita yang diabadikan di dalam Al-Quran. Banyak contohnya. Ya, ya. Kemudian ada yang Musa dengan Khidir itu kan juga menunjukkan bagaimana Musa ketika masih muda kan ingin tahu ya kan, Ya, ingin tahu dan dikasih tahu oleh Nabi Khidir kenapa anak ini dibunuh ya. Dan ini kan jiwa-jiwa muda itu kan biasanya jiwa yang untuk membara, penuh pemberontakan gitu ya, dikasih tahu ya ayah anda benar. Tapi berontak gitu ya. ya, ketua wilayah kata Dita Zalib dari kiri. Dan ketika Nabi Khidir memberikan penjelasan ya Nabi Musa bisa menerima tuh kenapa kayu itu kapal itu dibandingkan ada kisah. Waktu itu Nabi Nuh juga gitu ya, mengingatkan umat-umatnya untuk segera naik. Banyak sebenarnya karakter yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran. Ya tentu ini menjadi tugas bersama kita untuk sering-sering berdiskusi tentang nilai-nilai kepemudaan yang ada di dalam Al-Quran. Saya rasa lebih nyaman dengan dijelaskan bersama-sama karena tokohnya kan juga terkenal kan, para nabi-nabi. Ya, ya sangat ini ya, apa ya, sangat menarik. Tadi intinya berani mengambil sikap, berani berbeda. Itu kan butuh mental tersendiri dalam eksekusi real di lapangan gitu kan. Terkadang kita apa ya, istilahnya begini, terkadang yang dianggap benar malah salah karena dari anggapan tadi, opini, kalah suara lah istilahnya gitu kan. Ya benar nih, ini harus ke kanan, tapi opini marangan ke kiri gitu kan. Nah itu kan juga berat ya dalam ekspektasi di lapangan. Mungkin cara tersendiri, tipsnya nih dari Mas Iqbal untuk menumbuhkan sikap apa ya, bisa teguh terhadap pendiriannya, bisa berani ambil sikap, bisa berani apa ya, beropini meskipun itu ya mungkin ditentang dulu, dicecar itu. Pasti saya yakin dalam memimpin pemuda Muhammadiyah di Banyuwangi pasti sangat berharita gitu ya. Macam-macam karakter lah. Apa namanya yang membuat mungkin prinsip nih dari kecil mungkin ditanamkan atau dididik oleh ayah ibu gitu sehingga teguh gitu loh istilahnya. Ya memang Itu kan nggak ini kan, nggak satu tahun kayaknya nanti masuk Desember ini genap 1 tahun saya membersamai teman-teman pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Banyuwangi. Memang banyak hal yang kita pelajari selama masa pengabdian ini yang di sini genap 1 tahun. Jadi yang saya maksud berbeda itu dalam artian bukan asal berbeda, ya. tapi berbeda dalam mengambil sebuah manfaat. Jadi ini bukan tentang benar atau tidak ya. Ya. Nah,
semboyan kita itu kan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kata kuncinya kan situ Mas Al. Jadi baik, bagaimana kita menunjukkan sebuah nilai kebaikan. Kalau kita berlomba-lomba untuk kebenaran, saya rasa kan Ya itu hanya perspektif loh. untuk ya objektifnya susah. Objektifnya susah. Karena kebenaran itu hanya bisa diklaim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi indikatornya itu kan ada di kebaikan yang banyak warnanya, banyak segmennya. Saya rasa berbeda ini bukan berbeda menunjukkan siapa yang benar, siapa mana itu ada kebenaran, bukan itu. Tapi jadi berbeda dalam hal memberikan manfaat gitu ya. Kalau tadi contohnya kan memang Ashabul Kahfi, oke, itu segmennya kan antara kebenaran dan kebatilan. Iya memang tadi. Tapi kalau dikaitkan ini dengan pemuda era sekarang itu kurang ini. Pemuda maupun ini baik pemuda Muhammadiyah ataupun pemuda pada umumnya, sosial di masyarakat itu kan ada kerja bakti, ada gotong royong, ya sosialnya. Menunjukkan berbeda itu ya kalau ayah-ayah kita, pakde-pakde kita itu ada di ujung persimpangan jalan dan tidak bisa mengambil kebaikan yang ada di simpang yang lain. Dan hanya ini tentang saja. Kembali lagi ya kepada sikap apatis gitu kan. Kalau kita lihat pemuda di era dulu itu kan suka yang namanya diskusi gitu kan. Mungkin dengan berbagai macam bentuk organisasi lah. Budi Utomo itu kan, mungkin Sarekat Dagang gitu kan. Memang benar apa yang dikatakan Mas Iqbal tadi, makanya ketika kita tidak berorganisasi, kita mematikan mental tadi gitu ya. Bagaimana sih caranya memotivasi gitu mungkin menurut Mas Iqbal sebagai pimpinan daerah untuk memotivasi yang pasif-pasif ini jadi aktif gitu. Apakah kita WA tiap hari atau kita ajak gitu, karena kan kembali lagi ya passion masing-masing gitu. Apa yang sekiranya bisa dilakukan, mungkin ini bisa menjadi gambaran untuk cabang-cabang lain, pesan kepada teman-teman biar kita lebih semangat lah dalam pesannya. Kalau untuk teman-teman bagaimana bisa istiqomah di dalam berpemuda, dibikin rasa itu senyaman mungkin, karena bagaimanapun yang membutuhkan kebaikan itu kita, bukan Muhammadiyah, bukan masyarakat yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan masyarakat dan lingkungan kita, kan gitu ya. Kemudian kita harus lebih banyak bersyukur ya, ketika kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, toh tidak ada salahnya ketika kita sedekahkan sedikit rezeki kita, rezeki sehat, rezeki waktu luang itu untuk berdiskusi dengan masyarakat sekitar, ya, untuk bergaul dengan masyarakat sekitar, kemudian dengan organisasi Muhammadiyah. Saya rasa kan begitu. Kan kalau kita ngomong zakat kan nggak ada zakat nikmat kan, sama tarji kan belum ada ya. Baiknya sedekah kan gitu. Kita sedekahkan waktu luang kita, rasa sehat kita ini untuk masyarakat dan untuk persyarikatan. Kalau kita kejar penggawean kan gak enak entek Pak. Betul. Kerja. Kalau kata Buya Hamka kan, kalau hidup ini asal kerja. Iya. Kerbau di sawah juga kerja. Kerbau di sawah pun juga kerja. Ya. Apa bedanya kan gitu ya. Bagaimana kita ada ide atau tidak gitu tadi ya. Yes, ya ini tentang bagaimana kita menyedekahkan rasa sehat dan rasa waktu luang itu aja. Kita harus sadari itu. Siap. Ya ini cambukan lah bagi teman-teman di bawah juga ya, biar lebih semangat gitu. Lebih bisa mungkin memanajemen waktu
Terkadang kita ya berbenturan tadi itu gitu ya. Kita di pekerjaan formal ada X, di persyarikatan ada Y. Terkadang berbenturan seperti itu. Memang harus pintar kita membagi waktu. Oke, mungkin sekian dulu Mas Iqbal. Siap, Ya. terima kasih Mas Aam teman. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Siap. Luar biasa Terima kasih undangannya. bisa kasih, ngobrol Pak. santai dengan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah. Kita pimpinan cabang ya layaknya berbangga punya pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah dari cabang kita sendiri. Semoga estafet itu menurun gitu ya. Amin. Amin. Yang penting menikmati proses. Ya, saja. siap. Mari kita nikmati.